Masuk dalam doa ya。亲爱的父神上帝，亲爱的救主耶稣基督，亲爱的圣灵，我们满心感谢赞美你。今天你仍然预备给我们这个平安查经祷告小组，可以聚集在一起。我们再一次感谢你，主啊，求你继续祝福来参加的弟兄姐妹。主借着你的仆人，张牧师，让他可以将你的话语能够分享得清楚。主啊，你赐给我们有好的心田来领受你的话语。主也求你洁净我们的心思意念，让我们人在子里，心也在子里。主啊，谢谢你将这个短短的时间交托在你的手中，求主你的圣灵充满我们，你帮助我们，感谢你，赞美你。我们也将带领唱歌的加米娜也交托你的手中，还有其他的弟兄姐妹，我们也完全交托，还有巴格芬，求主你使用他们成为你特用的器皿，感谢你，奉主耶稣基督的名求，阿门。阿门。是爱，是永远，是色，喜。Gusti Allah tak berkesudahan。神的这爱是永远不止息，每个早晨都是新之爱。神的恩典是永远不止息，在我的一生中。来一起，神的这爱是永远不止息，每个早晨都是新之爱。神的恩典是永远不止息，在我的一生中。我有一喜乐的心，欢喜跳舞，我有大声欢呼来赞美，我有献上赞美祭，哈利路亚，高唱归于他，大主啊，高唱归于他，大主啊。哪里啊？神的这爱是永远不止息，每个早晨都是神之爱。神的恩典是永远不止息，在我的一生中。神的这爱是永远不止息，每个早晨都是神之爱。神的恩典是永远不止息，在我的一生中。我有一喜乐的心，欢喜跳舞，我有大声欢呼来赞美，我有献上赞美诗，哈利路亚，高唱归于他，大主啊，高唱归于他，大主啊。我有一喜乐的心，欢喜跳舞，我有大声欢呼来赞美，我有献上赞美诗，哈利路亚，高唱归于他，大主啊，高唱归于他，大主啊。来啊！神的这爱是永远不止息，每个早晨都是神的爱。神的恩典是永远不止息，在我的一生中。来你，神的这爱是永远不止息，每个早晨都是神的爱。神的恩典是永远不止息，在我的一生中。我有一喜乐的心，欢喜跳舞，我有大声欢呼来赞美，我有献上赞美诗，哈利路亚，高唱归于他，大主啊，高唱归于他，大主啊。我有一喜乐的心，欢喜跳舞，我有大声欢呼来赞美，我有献上赞美诗，哈利路亚，
selamanya, kekal永远。Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini kepada kami. Hari ini kami akan belajar sesuatu yang penting, yaitu tentang Laodikia, gereja yang suam-suam kuku, di mana Engkau memuntahkannya. Kami tidak ingin menjadi gereja seperti Tuhan Yesus. Karena itu ajaran kami, bukalah hati kami, agar kami dapat mengerti firman sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Saudara, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat berharga, yaitu Laodikia yang tidak dingin dan tidak panas. Apa artinya itu? Oke, di sini kita akan mulai. Oke, saudara. Nah, kita akan mulai dengan firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari yang amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Saudara, demikianlah firman Tuhan, gereja terakhir dari 7 gereja, yaitu Laodikia. Saudara, kita akan mulai dengan pendahuluan. Kita lihat di sebelah kanan ada 3 kota, yaitu Hierapolis, Laodikia, dan Kolose. Nah, Laodikia adalah lokasi indah di Asia Kecil. Di dekatnya terdapat reruntuhan besar kota Kolose dan Hierapolis, yang terkenal dengan mata airnya. Hierapolis terkenal dengan air panasnya, dan Kolose terkenal dengan air dinginnya. Ya kan? Nah, karena Hierapolis air panasnya mengalir ke Laodikia dan Kolose mengalir ke Laodikia, maka air di Laodikia air yang jelek, suam-suam kuku, saudara. Kepada jemaat di Laodikia, di antara keduanya Yohanes menulis, aku tahu perbuatanmu, kamu tidak dingin dan tidak panas. Aku ingin kamu menjadi salah satunya, tetapi karena kamu suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, aku akan memuntahkannya dari mulutku. Saudara, apa yang ada dalam diri orang-orang percaya di Laodikia yang membuat Yohanes menyapa mereka dengan kata-kata tersebut? Untuk menggambarkan kesetiaan mereka dalam istilah apa air panas dan air dingin? Mungkinkah arti air panas dan air dingin lebih dari apa yang terlihat ketika Anda pertama kali membaca ayat itu? Nah, saudara, Laodikia berada di tempat di mana sebenarnya ada 3 kota. Jika Anda melihat di seberang lembah, sebagian besar ke utara, Anda akan melihat tebing putih di sana. Tepat di atas tebing putih terdapat kota Hierapolis. Ya, di atas tebing putih ini, saudara ya. Ya, di atasnya itu ada Hierapolis. Ini air Hierapolis yang mengalir ke Laodikia. Oke. Tepat di sebelah timur kami, yaitu tepat di sebelah timur Laodikia, dan di kaki gunung besar yang dapat Anda lihat di baliknya, kota Kolose. Ini mungkin yang paling kita ketahui karena Paulus menulis surat di sana yang berjudul Kolose.
Dan karena temannya Filemon dan budaknya Onesimus berasal dari Kolose. Dan sebenarnya kitab kepada Kolose itu ditulis kepada Kolose, Hierapolis, dan Laodikia, saudara. 3 kota. Seperti halnya beberapa gereja sebelumnya, Tuhan Yesus menyesuaikan firman-Nya dengan sesuatu yang signifikan mengenai kota di mana perkumpulan itu berada. Dalam hal ini, Laodikia terkenal dengan kekayaannya dan pembuatan salep mata yang terkenal, obat mata, dan kain wool yang mengkilap. Itu juga terletak di Hierapolis, di mana terdapat sumber air panas yang terkenal, dan Kolose yang terkenal dengan airnya yang murni dan dingin. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus menampilkan dirinya sebagai saksi yang setia dan benar. Ya, karena orang di Hierapolis tidak benar-benar dan tidak setia benar-benar terhadap Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus menampilkan dirinya sebagai Amin, yang merupakan gelar Allah dalam Perjanjian Lama. Kita bisa lihat Yesaya 65 ayat 16, di mana kata kebenaran berasal dari kata Ibrani Amin. Dia adalah kebenaran dan menyampaikan kebenaran, karena dia adalah saksi yang setia dan benar. Wahyu 3 ayat 14. Tuhan Yesus akan memberitahu gereja ini kebenaran tentang kondisi rohaninya, ya, diagnosa kondisi rohaninya. Sayangnya mereka tidak mempercayai diagnosisnya. Mengapa orang-orang Kristen baru di Laodikia menimbulkan masalah dalam gereja? Mereka tidak menimbulkan masalah. Mungkin mereka punya ibadah tiap minggu, tapi mereka tidak benar-benar bertumbuh dalam firman, saudara. Mereka mengungkapkannya. Masalah selalu ada, tetapi mereka sudah terbiasa dengannya. Orang Kristen baru seperti anak-anak di rumah. Mereka mengatakan kebenaran dalam tanda kutip tentang berbagai hal. Ya, saudara, tetapi seperti anak-anak, ya, gereja Laodikia buta terhadap kebutuhannya sendiri dan tidak mau menghadapi kebenaran. Namun kejujuran adalah awal dari berkat sejati ketika kita mengakui siapa diri kita. Kita mengakui gereja kita sebenarnya bagaimana, mengakui dosa-dosa kita, dan menerima segala yang kita butuhkan dari Tuhan Yesus. Jika kita menginginkan yang terbaik dari Tuhan Yesus bagi kehidupan dan gereja kita, kita harus jujur sama Tuhan dan membiarkan Tuhan jujur kepada kita. Saudara, sebaliknya, gereja Laodikia seperti orang yang ada di gambar kanan itu, mereka terjebak dalam dosa rutinitas. Tidak benar-benar memberikan Yesus sebagai saksi yang benar dan setia. Mereka tidak panas dan tidak dingin, saudara. Nah, saudara, karena itu Tuhan Yesus menunjukkan 4 bidang kebutuhan di dalam gereja di Laodikia. Yang pertama, mereka kehilangan tenaga, ayat 16-17. Dalam kehidupan Kristen, ada 3 suhu rohani, yaitu hati yang membara, Lukas 24 ayat 32, hati yang dingin, Matius 24 ayat 12, dan hati yang suam-suam kuku, Wahyu 3 ayat 16. Orang Kristen yang suam-suam kuku itu merasa nyaman, ya, comfort zone, saudara, berpuas diri, dan tidak menyadari kebutuhannya akan firman, kebutuhan akan Tuhan Yesus. Jika dia dingin, setidaknya dia akan merasakan kekurangannya. Baik air dingin dari Kolose maupun air panas dari Hierapolis akan menjadi suam-suam kuku pada saat disalurkan ke Laodikia. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mempunyai alasan untuk berkobar-kobar dalam roh. Doa sungguh-sungguh juga penting, itu memanaskan kita. Ketika murid-murid Emmaus mendengarkan firman dan diterangkan oleh Tuhan Yesus, hati mereka menjadi panas. Tidak heran Paulus memerintahkan agar suratnya ke Kolose dikirim ke gereja Laodikia. Kenapa? Firman Tuhan membuat hati menjadi panas, saudara. Ya. Nah, saudara, hukum kedua termodinamika mensyaratkan bahwa sistem tertutup pada akhirnya akan menjadi moderat sehingga tidak ada lagi energi yang dihasilkan. Kecuali jika ada sesuatu ditambahkan dari luar, sistem tersebut akan membusuk dan mati. Tanpa tambahan bahan bakar, air panas di dalam boiler menjadi dingin. Dan tanpa listrik, refrigerator dalam freezer akan menjadi hangat. Nah, gereja tidak bisa menjadi sistem tertutup. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gereja Laodikia adalah gereja yang mandiri, berpuas diri dan aman.
Kami tidak membutuhkan apapun, kami sudah kaya, lihat gedung kami. Namun sementara itu kekuatan spiritual mereka telah melemah. Kekayaan materi dan statistik cemerlang mereka hanyalah kain kafan yang menyembunyikan mayat yang membusuk. Tuhan Yesus berada di luar gereja, mencoba untuk masuk. Kedua, saudara, selain mereka kehilangan tenaga atau semangat mereka, mereka telah kehilangan nilai-nilai mereka. Ayat 17-18a. Saudara, jemaat di Smyrna menganggap dirinya miskin, padahal sebenarnya kaya. Tetapi orang-orang di Laodikia bermegah bahwa mereka kaya, padahal mereka sebenarnya miskin. Mungkin di sini kita mempunyai petunjuk mengapa gereja ini mengalami kemunduran secara rohani. Mereka menjadi bangga dengan pelayanan mereka dan mulai mengukur segala sesuatunya dengan standar manusia dan bukannya dengan nilai-nilai rohani. Mereka pakai standar dunia, saudara, bukan dengan standar Alkitab. Mereka di mata Tuhan Yesus adalah melarat, sengsara, dan miskin. Saudara, Laodikia adalah kota yang kaya. Pembuatan obat mata terkenal di daerah itu. Dan juga pembuatan kain wool yang hitam yang bagus. Dan pusat perbankan. Mungkin sebagian dari semangat pasar, semangat kapitalis menyusup ke dalam gereja sehingga nilai-nilai mereka menjadi menyimpang. Mengapa begitu banyak buletin dan kop surat gereja yang memuat gambar bangunan? Apakah ini hal-hal penting bagi kita? Dewan Gereja di Laodikia dengan bangga menunjukkan kepada Anda laporan tahunan terbaru dengan statistik yang mengesankan. Namun Yesus berkata bahwa Dia akan memuntahkannya dari mulutnya. Solusinya, belilah, bayar harga untuk mendapatkan emas yang diuji dalam api. Iman yang telah diuji yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa gereja memerlukan penganiayaan. Mereka terlalu nyaman, 1 Petrus 1 ayat 7. Tidak ada yang bisa membuat umat Tuhan memeriksa hati dan iman mereka lebih cepat daripada penganiayaan dan penderitaan. Yang ketiga, mereka buta, mereka kehilangan penglihatannya. Orang-orang Laodikia buta. Mereka tidak dapat melihat kenyataan, mereka tidak dapat melihat realitas. Mereka hidup di surga orang bodoh, bangga dengan gereja yang akan ditolak. Rasul Petrus mengajarkan bahwa ketika orang percaya tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tidak bertumbuh dalam firman-Nya, maka penglihatan rohaninya akan terpengaruh. Seperti pola makan akan mempengaruhi terhadap kondisi mata seseorang. Karena itu baik secara rohani maupun secara fisik, apa yang kita konsumsi, ya, makanan untuk tubuh, firman Tuhan untuk jiwa akan mempengaruhi penglihatannya baik fisik maupun rohani. Orang-orang ini tidak dapat melihat diri mereka sebagaimana adanya. Mereka juga tidak dapat melihat Tuhan Yesus ketika Dia berdiri di luar pintu gereja. Mereka juga tidak bisa melihat pintu peluang yang terbuka. Mereka begitu sibuk membangun kerajaan mereka sendiri sehingga mereka menjadi suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin dalam kepedulian mereka terhadap dunia yang hilang, saudara. Solusinya, oleskan salep mata surgawi. Kota Laodikia terkenal karena salep matanya, namun jenis obat yang dibutuhkan orang-orang kudus ini tidak tersedia di sana, tidak tersedia di toko apotek. Mata adalah salah satu area tubuh yang paling sensitif dan hanya dokter agung yaitu Tuhan Yesus yang dapat mengoperasinya dan menjadikannya sebagaimana mestinya. Seperti Dia lakukan terhadap orang yang kisahnya diceritakan dalam Yohanes 9, dia bakal mungkin merasa jengkel sebelum Dia memberi pencerahan. Namun kita harus tunduk pada pengobatannya dan kemudian menjaga kebiasaan kesehatan dengan asupan pola makan rohani yang sehat, yang baik agar penglihatan kita semakin tajam, saudara. Yang keempat mereka adalah mereka telanjang katanya. Mereka kehilangan pakaian mereka. Orang-orang Kristen ini mengira mereka benar-benar berpakaian megah, padahal mereka benar-benar telanjang. Telanjang berarti dikalahkan dan dihina. 2 Samuel 10 ayat 4 dan Yesaya 20 ayat 1-4. Orang-orang Laodikia dapat pergi ke pasar dan membeli pakaian wool yang bagus. Karena di situ adalah produksi wool yang terkenal. Namun hal itu tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka yang sebenarnya. Mereka membutuhkan pakaian putih kebenaran dan kasih karunia Allah. Menurut Wahyu 19:8, kita harus mengenakan kain halus yang
bersih dan putih, dan ini melambangkan perbuatan benar orang-orang kudus. Saudara, keselamatan berarti bahwa kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Namun pengudusan berarti kebenarannya diberikan kepada kita menjadi bagian dari karakter dan perilaku kita. Karena itu apa yang terjadi jika mereka mengaku percaya Kristus tetapi tidak belajar bagaimana mengenal Allah kita yang benar untuk menjadi bagian dari karakter dan perilaku kita. Karena itu saudara, tidak ada pujian ilahi yang diberikan kepada gereja ini. Tentu saja orang-orang Laodikia sibuk untuk membesarkan diri sendiri, untuk mengagungkan diri sendiri, memuji diri mereka sendiri. Mereka mengira mereka memuliakan Tuhan, padahal kenyataannya mereka mempermalukan namanya, seolah-olah mereka berjalan-jalan dengan telanjang, saudara. Oleh karena itu, Tuhan Yesus membuat 3 pernyataan khusus kepada gereja di Laodikia. Ya, pertama penjelasannya, semua orang yang aku kasih, aku tegur dan hajar. Wahyu 3:19a. Dia masih mengasihi orang-orang kudus yang suam-suam kuku ini, meskipun kasih mereka kepadanya telah menjadi dingin. Dia berencana untuk mendera mereka sebagai bukti kasihnya. Tuhan mengizinkan gereja-gereja melewati masa-masa percobaan agar mereka dapat menjadi apa yang seperti dia inginkan. Kedua adalah sebuah nasihat. Karena itu hendaklah kamu bersemangat dan bertobatlah. Jemaat di Laodikia harus bertobat dari apa? Ini adalah dosa kesombongan sebenarnya, saudara. Mereka pikir mereka telah memuliakan Tuhan. Mereka pikir mereka telah bisa. Mereka pikir mereka bisa tanpa Yesus. Mereka pikir mereka tidak kekurangan apa-apa. Dan mereka harus bertobat. Repent, kata di sebelah kanan ini. Dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mereka harus mulai mengkobarkan api batin. Dan mulai memupuk hati yang membara. Terakhir adalah sebuah undangan. Mereka tidak bisa jika Yesus tidak ada di dalam diri mereka. Sebuah undangan untuk menerima Yesus. Kadang-kadang kita terlalu sombong, kita sering menggunakan ayat-ayat ini untuk menuntun orang-orang terhilang kepada Yesus Kristus. Namun penerapan dasarnya adalah pada orang percaya. Wahyu 3:20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus berada di luar gereja Laodikia. Dia bahkan berbicara kepada individu jika ada dan bukan kepada seluruh jemaat. Dia menghimbau kepada sekelompok orang yang tersisa di Sardis yang imannya sudah mati, saudara. Dan sekarang dia menghimbau kepada individu di Laodikia. Tuhan Yesus dapat melakukan hal-hal besar dalam gereja, tetapi bahkan dapat melalui satu individu yang berdedikasi, saudara. Nah, saudara, tinggal di dalam firman-Nya adalah yang Yesus mau. Kristus bukannya tidak sabar. Aku telah mengambil pendirianku adalah arti dari kata kerjanya. Dia mengetuk individu dan dia memanggil melalui firman-Nya. Seperti hal ini, firman-Nya itu memanggil kita semua untuk menerima Tuhan Yesus. Dia menginginkan persekutuan dan keinginan umat untuk tinggal di dalam dia, yaitu tinggal di dalam firman-Nya. Jemaat di Laodikia adalah gereja mandiri yang tidak membutuhkan apapun, namun mereka tidak tinggal di dalam Kristus dan tidak mengambil kuasa dari dia. Mereka mungkin mempunyai program yang berhasil, namun itu bukanlah buah yang dihasilkan dari tinggal di dalam Kristus. Perhatikan bahwa ketika kita mengundang dia masuk, ruang makan malam menjadi ruang tahta. Melalui persekutuan dengan Kristus, kita menemukan kemenangan dan menjadi pemenang. Saudara, sebagai penutup, kita telah belajar 7 gereja. Saudara, selamat, kita telah selesai. Dan sebagai pengingat, saya mau mengingatkan bahwa surat-surat yang ditujukan kepada ke-7 gereja sebenarnya adalah sinar X-nya Tuhan. Diagnosa Tuhan terhadap gereja-gereja masa kini yang diberikan kepada kita agar kita dapat memeriksa kehidupan sendiri dan pelayanan kita di gereja sendiri. Apa kita lakukan udah sesuai dengan apa yang dia mau? Saudara, kenapa penghakiman akan terjadi di dunia ini? Namun pertama-tama dimulai di rumah Tuhan. Dalam surat-surat ini kita menemukan dorongan dan juga teguran. Oleh karena itu, saudara, semoga Tuhan Yesus menolong kita untuk mendengarkan
apa yang dikatakan Roh hari ini kepada gereja dan kepada individu di dalam gereja, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, 2 minggu lagi kita akan mulai masuk ke dalam topik baru, yaitu kisah Tuhan akan penebusan. Jadi ini sebenarnya saya bikin untuk menceritakan kisah Alkitab dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, agar kita dapat mengenal firman Tuhan secara unity. Jadi Alkitab itu bukannya semacam kisah manusia nih, ini buku manual kamu harus begini, tetapi kisahnya Tuhan, bagaimana Tuhan menebus manusia. Jadi ini adalah chapter 1 creation, 第章创造. Saudara, ini adalah hal yang tidak mudah yang dibuat, karena itu saya butuh dukungan doa saudara agar saya bisa merancang membentuknya dengan baik sehingga dapat mengerti para jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, angkat tangan saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah Maha Kuasa menguduskan kita sehingga tubuh, roh dan jiwa kita terpelihara sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ia yang mengatakannya adalah setia. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.